Kembali lagi kerabat budaya. Hari ini kita punya tamu. Ini masih muda juga. Beliau banyak aktivitas di area seni dan lebih ke musik gitu ya. Iya. Lebih afdol kalau kita kenalan langsung. Baik. Halo Mas Dana. Iya. Gitu ya. Saya dapat namanya Mas Dana. Iya. Boleh kenalan dulu nih. Ya, perkenalkan nama saya Cahyo Yuda Pradana. Itu sering dipanggil Dana. Dana. Iya. Ada artinya nggak namanya nih? Wah, itu kalau yang saya tahu itu Cahyo itu cahaya, Yuda itu perang, Pradana itu pertama. Jadi cahaya yang menyinari perang pertama. Berarti anak pertama. Iya. Oke. Namanya penuh makna nih. Yang ngasih pasti nggak main-main juga. Namanya dikasih orang tua apa kakek nenek? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Oke. Mas Dana, aktivitasnya saat ini apa aja nih? Kalau sekarang sih hanya ya mengajar. Mengajar kok hanya? Itu Tidak semua orang bisa ya. mengajar loh. Kebetulan mengajar ini menggantikan almarhum kakek. Almarhum kakek Unun Sewu. Iya. Kakek diperkenalkan nih, menggantikan almarhum kakek siapa nih? Saya namanya Mbah Sumantri, lebih akrab dipanggil Mbah Mantri. Waduh, familiar banget nih namanya. Sepertinya pengajar begitu ya? Pengajar. Khususnya orang-orang menyebut bahwa beliau maestro Betul banget. karawitan Iya. Malangan. Wow, oke. Baik. Ini cucunya. Iya, saya cucu Oke. dari anak nomor 3. Bapak dulu juga gini nggak? Kebetulan yang Bermusik, dari berseni. Mbah Mantri itu ibu saya. Oke. Ibu saya dulu sempat nyinden. Wow. Gitu. Menurunnya ke anaknya sekarang. Iya. Ke Mas Dana. Iya. Oke, berarti yang memperkenalkan kesenian ini tadi, berarti saya bilangnya berkesenian apa nih Mas? Kalau saya lebih karawitan. fokus ke karawitan. Karawitan Iya. ini almarhum Mbah. Kakek. Iya. Almarhum kakek. Oke, usia berapa inget gak? Kakek meninggal usia 61 kalau nggak salah. 61. 2018. Ya, saya Baru masih ingat sekali ya. tanggal 30 bulan Agustus 2018. Saya baru masuk SMA. Masuk SMA. Iya. Memperkenalkan karawitan ke Mas Dana umur berapa tuh? Dulu saya iseng-iseng, Mbak. Jadi setiap ya Mbah sama teman-teman komunitasnya itu latihan, saya sempat kayak nginceng. Nginceng ya. Nyingit-nyingit kok ada perasaan menarik ingin bermain kerawitan gitu. Umur berapa tuh? Ingat nggak? Itu kurang lebih umur 3 tahun. 3 tahun. Ya, saya enggak bohong, ini benar. 3 tahun kita masih main kelereng, dia udah mau ikut karawitan. Oke. Jadi itu umur 3 tahun saya berkecimpung. Ngintip-ngintip ya waktu ngintip-ngintip. Mbah latihan. Kemudian Terus lambat tahun saya mencoba untuk memberanikan diri. Jadi kalau ruangan itu kosong, saya masuk. oke. Jadi saya bermain lepas gitu. Terserah aja Iya, ya. terserah main terserah. Lah, tanpa pengetahuan kan saya maluan orangnya. Oh, oke. Iya. Tanpa pengetahuan kakek itu Lihat. dari jendela. Itu banget. akhirnya saya ketahuan. Lah mulai situ saya sempat nggak mau. Karena malu tadi ya. Iya, Kaget terus malu. iya. Terus kakek seperti kaget lihat saya bisa ingin terjun ke kerawitan gitu. Tidak pernah diarahkan jadi ya. Tidak pernah. Tidak pernah dipaksa. Tidak pernah. Tidak pernah kayak ayo ikut gitu ya. Iya, Jadi tidak. tidak istilahnya nggak dapat privilege untuk dapat tampilan karena diarahkan ya. Ya, tidak. Oke. Soalnya kan kadang orang berproses seni itu macam-macam Ya, sebenarnya. ya. Ada yang orang tua, ada yang ternyata kalau Mas Dana ini memang kayak aku aja yang Ya. pengen gitu ya. Oke. Setelah Betul. itu Setelah itu lama kelamaan akhirnya saya waktu masuk TK itu sempat diliput sama JTV. Dulu TK. Iya, saya TK Oke. 0 kecil kalau enggak 0 besar. Itu dalam event
apa ya? Sitole dulu kan JTV sering menyiarkan itu. Nah, saya akhirnya baru diajari sama kakek. Untuk tampil di Iya, acara tersebut. iya. Diajari apa waktu itu? Saya lebih fokusnya dulu berangkatnya dari kendang. Oh, kendang. Iya. Oke. Kendang. Jadi kalau bisa dibilang kayak alat musik pertama di Iya. karawitan yang belajar adalah kendang. Iya, Oke. itu. Aha. Lambat tahun lagi ada event Hari Anak Nasional. Oke. Tapi saya itu masih usia TK. Masih TK juga? Iya, Wow. itu istilahnya di Bon, salah satu sekolah dasar. Oke, udah ada istilah di Bon Iya. ya? Dimintai tolong untuk memegang instrumen kendang karena siswa Oke. dari sekolah dasar tersebut tidak ada yang mau. Lomba itu atau tampilan Lomba, aja? Oh, lomba tingkat SD mana yang dulu ngebon Mas Dana? tingkat Jawa Timur. Wow, Iya, TK, iya, ngendang iya, untuk lomba iya. setara SD mewakili Jawa Timur. Oke. Itu Kemudian ya sangat bersyukur sudah menghasilkan prestasi sebagai 3 pamurbo terbaik, pamurbo Iromo. Jadi kendang itu Heeh. ibaratnya kendaraan, Mbak, yang Oke. nyetir. Heeh. Jadi saya dapat nominasi pamurbo Iromo itu tadi. Pamurbo ini apa Mas istilahnya? Yang membawa irama, Oh, baik. yang menyetir itu tadi. Yang ngelit ya, Iya, temponya ya. iya, yang membawa Oh. tempo. Di usia? TK itu. Oh my god. Oke. Tuh. Terus lambat tahun. Ketahuan nggak waktu itu TK waktu mewakili SD itu? Wah, itu perlu tanda tanya itu Tanya ya. ya. Oke. Ya banyak sih. Baru semenjak SD itu baru ikut salah satu sanggar di kota. Oke. Dulu masih di bawah naungan Dinas Pendidikan. Itu sanggar. Itu SD. Iya. Ikut sanggar. Oke. Sanggar Seni Sri Kandi. Oke. Itu kebetulan di situ kakek saya juga Mengajar, melatih, melatih di bidang kerawitannya. Jadi saya berkecimpung, tapi fokusnya lebih ke kalau umumnya kan ada yang versi Jawa Tengah, Oke. ada yang versi Jawa Timur lah. Yang di Sanggar ini lebih mempertahankan tentang kesenian yang ada di Malang. Keseniannya di Malang. Ya, jadi lebih mengarah ke gagrak Malangan. Gagrak Malangan. Apa Iya. gagrak Malang? Gagrak sendiri apa istilahnya? Gagrak itu seperti gaya, versi. Oh, versi. Iya. Oke. Jadi gagrak Malangan Iya. artinya adalah versi Malangan. Iya. Saya sambil belajar banyak kosakata baru nih. Itu SD ya? SD. Sampai sekarang masih di Sanggar itu atau sudah enggak? Saya kelas 1 SMP, Sanggar tersebut sudah berhenti. Oh, Jadi baik. saya pindah di SMP saya. Kebetulan SMP mana SMP waktu itu? 18. SMP 18. Saya tergabung dalam kelas seni PPST. Mm-mm. Itu saya ya PPST itu sama saja dengan sanggar seni Sri Kandi itu tadi. Oh, oke. Yang melatih juga tetap kakek Dengan saya, kakek, iya. ya. Kakek saya dengan beberapa seniman lainnya. Baik. Terus Latihannya kayak apa? Seminggu berapa kali? Kalau- kan ada sekolah juga ya soalnya. di SMP dulu latihannya setiap 1 minggu itu terbagi 3. Mm-mm. Kerawitan, Oke. tari, Tari. sama teater. Teater. Ya. Di satu wadah yang sama ya? Iya, Berarti kayak karawitan seminggu latihan? 1 kali. Oh iya kayak ekskul ya? Iya, Zaman seperti itu ekskul. kayak ekskul. Iya. Panjangnya masa cuma sejam gitu latihan kan enggak ya? Kalau panjangnya itu melihat sikon, Mbak. Jadi kalau kebutuhan lomba kemungkinan pulang sekolah sampai paling hari mentok jam gitu ya? 8 itu setiap hari. Setiap hari. Ya mungkin dijeda berapa hari gitu sambung lagi latihan. Karena di Malang sendiri belum ada sekolah yang memang khusus untuk Kalau kelas seni ada, Mbak. enggak sekolah maksudnya. Kalau di Surabaya kan Ya. setahu saya kayaknya ada ya. Ya. Kalau di Malang sendiri belum Kalau ya? SMK atau apa? seperti di Surabaya enggak ada. Belum ada Ya ya? itu tadi yang gantinya PPST. PPST. Iya. PPST ini apa Mas? Itu Lupa nih. waduh, udah lupa. Nanti sambil googling kita Iya, ya. Apa itu PPST? Kalau yang dulu itu peminatan apa gitu, seni tradisi. Seni tradisi. Berarti sepertinya untuk beberapa orang di sekolah tersebut, sekolah itu kamuflase ya. Iya.
Selebihnya aku mau karawitan gitu. Karena belum ada, ya udah sambil sekolah. Ya, gitu. Itu SMP ya. SMP. Oke. Jadi itu udah ikut lomba dan segala Iya. macam di usia tersebut. Ingat gak di momen SMP itu ada tampilan atau ada perlombaan yang waktu itu pencapaiannya buat Mas Dana cukup besar atau cukup ini? Malah kebanyakan yang di event Jawa Timur, yang tingkat Jawa Timur itu di SD. Oh di SD malah. Ya. Di SMP berarti Di banyaknya SMP kota. itu ada kota, ada yang provinsi. Itu sama temanya tentang paguyuban peminat seni tradisi. Baik. Itu BPST. Pentas di Surabaya dapat juara 3. Jadi lomba ya, Ya, lomba antar sekolah yang mempunyai PPST se-Jawa Timur. Oh, jadi tidak semua sekolah Iya, tidak punya semua sekolah. program tersebut. Iya, Oh, hanya saya baru tahu sekolah-sekolah juga khusus nih. itu. Sekolah khusus. Terus- Kalau di Malang sendiri? Kalau di Malang itu adanya Setahu di Mas Dana? SMP 4, Oke. SMP 18, Oke. sama SMP 24. SMP 4, SMP 18 dan SMP 24. Iya. Jadi orang tua yang memang punya anak-anak yang punya bakat dan minat lebih Iya, di seni gitu ya, tapi tetap bisa bersekolah, Iya. misalnya secara akademis juga Betul. berjalan dengan baik, ya bisa mengarah ke sana ya. iya. Tapi kalau kayak sekarang udah zonasi masih nggak sih nih? Kayaknya masih. Masih ya. Iya, Berarti kalau masih bisa. punya bakat minat tapi nggak masuk zona gimana nih? Lah itu. Itu PR-nya ya. Iya. Itu nanti harus ada yang memikirkannya. Iya. Oke, sejak dari SMP kemudian di SMP masih kendang aja atau sudah mulai explore yang lain? Kebetulan di SMP Hmm? saya sudah tidak memegang instrumen kendang, melainkan aktor. Aktor, Iya. Peran nih? Iya, peran Oke. juga nari. nari Iya. juga SMP. SMP. Itu first time memang belajar nari atau dari kecil sudah sempat kayak latihan-latihan? Hitungannya kalau nari itu cuman iseng-iseng Mbak dari kecil. Heeh. Jadi dulu TK ya ikut Ya, ekskul pasti ada tari ya, ya. nari-nari Kalau gitu. SD sudah fokus ke kerawitan. Terus SMP itu Ketemu lagi. lagi. Nari ini dalam peran, maksudnya nari Iya. nari memerankan sesuatu atau memang nari full tampilan tari? Ya termasuk dari mungkin kalau umumnya yang lebih paham sendera tari. Oh, jadi Sejenis memang gitu. bergerak sambil nyanyi. Iya. Wow. Kalau cewek kan sinden tuh. Iya. Kalau cowok nyanyi dibilangnya di karawitan apa, Mas? Kalau cowok kalau yang saya tahu Wiroswara. Wiroswara. Kan saya kepo tuh, kalau cewek kan sinden kan. Iya, Kalau cowok nyanyi apa ya? Wiroswara. Wiroswara. Sambil berperan sambil nyanyi. Iya. Ada nggak yang kayak sinden duduk-duduk gitu terus nyanyi nggak? Kalau cowok? Kalau cowok tetap tatanannya duduknya sila. Enggak maksudnya. Kalau duduknya jangan Iya, gitu ya. ha. Tapi sambil main, sambil nyanyi atau nyanyi aja. Kalau di Kalau di bidang kerawitan itu sendiri. Jadi yang pegang instrumen ya fokus instrumen ke aja. instrumen. Yang vokal biar vokal. Ya. Jadi di SMP yang berkembang adalah Mas Dananya masuk ke tadi tari, kemudian juga malah aktor. Jadi aktor lah iya. istilahnya ya. Wow. oke. Dan di kelas 8 dulu 2016 ikut pekan seni pelajar tingkat kota itu menyabet 3 juara. Oke. Yang juara 1 lomba kerawitan. Oke, lomba Yang juara karawitan. 2 yang juara 1 laginya juara 1 teater dan aktor putra terbaik. Wow. Terus yang ketiga itu juara 2 tari. Oke. Kebetulan yang juara 1 itu kerawitan. Itu saya berperan dengan kakek, saling kolaborasi. Jadi my saling God. tukar ide. Oke. Ide garap musiknya seperti apa gitu. Pertama itu berproses bersama kakek. Kalau- untuk sampai bikin maksudnya. Kalau bikin itu baru kelas 2 itu. Ya 2 SMP. Dengan beliau ya? Iya. Jadi kakek nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba wis garapan. Awakmu coba jajal garap terus engko lek kurang opo tak poles. Jadi mbah kari moles gitu. Iya. Jadi saya kayak wah ini. Jadi gimana ini belum pernah bikin musik Oke. terus sama kakek disuruh. Bikin ya itu? Iya, Oh. ngarang sendiri. Wow. Dan terciptanya Heeh. karya saya bersama Mbah itu
tahun 2016 itu dan juara 1. Itu karya pertama berarti ya dengan pendampingan beliau. Iya. Setelah itu ada karya-karya lain atau kemudian Mbah memang udah nggak ada? Selepas itu saya sendiri. Jadi itu karya pertama dan terakhir. Iya. Kenang-kenangan ya. Iya. Aduh, saya dengerinnya, sweet banget. Oke, kemudian SMP sudah mulai istilahnya bikin. Iya. Bikin. Oke. Setelah itu kemudian dari banyaknya prestasi di SMP ini, akhirnya support nggak kayak mau masuk ke SMA itu jadi kayak ada, kalau kita ada di jalur prestasi mungkin jalur beasiswa itu Mas Dana? Kalau SMA dulu masih jalur prestasi. Oke. Ke SMA mana waktu itu? SMA 7. Oke. Ada juga SMA 7 punya juga kayak kalau di SMP 18 enggak? SMA 7 hanya ekskul biasa. Ekskul biasa. Ya. Dan itu sudah jarang aktif semenjak kakek meninggal. Ya. Jadi waktu SMA akhirnya Mas Dananya kayak pas kan seneng banget kan di area seni ini tadi karawitan, tari dan seterusnya. Apa nih membayar waktu untuk kesenangannya dengan waktu itu gimana? Ke sanggar lagi atau? Kebetulan kakek meninggalkan sebuah sanggar. Oke. Jadi sekarang yang mengelola saya beserta keluarga. Sanggar apa Mas namanya? Sanggar Widyaloka Among Roso. Sanggar Widyaloka Among Roso. Among Roso. Ya. Artinya? Widyaloka kan belajar, tempat belajar. Among Roso, ngemong Roso. Oh. Gitu. Punya di sanggar ini punya program apa aja? Nah, kalau khususnya di sanggar ini lebih fokusnya ke bidang kerawitan. Baik. Melainkan semenjak ditinggal kakek, saya fokuskan ke versi Malangan. Gitu. Oke. Ya, tapi saya masih core utamanya karawitan. Iya, tetap di bidang kerawitan dan mocopat. Oke. Juga iringan tari. Ada iringan tari. Ya. Ada kayak latihan-latihan kayak tari mungkin sendiri atau apa? Ada kelas-kelas gitu atau enggak? Memang karawitan aja? Memang di situ karawitan. Karawitan. Ya. Oke. Muridnya, nah ini kan saya masih awam nih. Ya. Gimana sih? Kalau kita les piano gitu kan jelas ya. Datang les piano, pulang, gitar dan seterusnya. Nah, saat kita karawitan, itu kan alatnya segitu banyak tuh ya. Jadi murid ini diundang atau kayak secara proaktif ada yang daftar mau ikut gitu? Nah, itu saya nggak bisa maksa. Tapi jadi itu terbentuk dari diri pribadi aja. Jadi kalau yang ingin gabung silakan. Oh, yang dari nol pun diterima? Iya. Saya punya anak nih misalkan. Iya. Saya antar. Terus berarti stepnya yang dikerjakan sama Mas Dana dan tim di sana itu untuk mencarikan alat musik yang cocok buat anak ini tuh biasanya gimana? Kalau saya lebih fokus itu mungkin pertama saya tempatkan di yang dia bisa cepat nangkap. Oke. Baru nanti sudah hitungannya sudah terpegang, sudah memegang pondasinya. Saya rolling lagi. Setiap instrumen pasti dapat materi itu. Pasti dapat materi. Dan pemain karawitan itu apakah bisa memainkan seluruh alat musik? Minimal bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Kita nggak ngomongin Mas Dana ya, Mas Dana pasti bisa semua ya. Maksudnya kayak pemain yang anak-anak sanggar nih. Paling kecil umur berapa? Paling kecil asuhan sanggar ini. SD. Kelas 5 segituan. Kelas 5 SD. Cowok cewek itu gender bebas ya untuk main karawitan atau ada ketentuan emang harus cowok? Bebas, enggak apa-apa. Berarti kalau cewek main karawitan enggak apa-apa. Bajunya apa tuh? Kita kalau lihat kan pasti kalau cowok pakai kayak beskap atau apa gitu kan? Iya, tetap kebaya. Jarang lihat. Kan kita ya enggak bisa melarang kalau yang cewek mau ikut berlatih kerawitan, silakan, enggak apa-apa. Wow. Contohnya di lingkungan kelurahan tersebut ada kumpulan ibu-ibu PKK yang ingin belajar kerawitan. Iya datang ke sanggar sama Mbah dulu dilatih gitu. Sampai kalau ada event di kelurahan, ibu-ibu itu tampil. Alat-alatnya? Ada sendiri. Alat-alatnya dari kelurahan khususnya dilimpahkan di RW. Baik. Jadi khusus untuk
agenda itu. Jadi sangat didukung. Sekarang berarti Mas Dana mengelola sanggar ini baik itu secara melatihnya atau entah itu pengaturan jadwal dan lain-lain. Mas Dana dengan siapa aja sekarang berpartner? Nah, kalau struktur organisasinya itu ya di sanggar saya itu dari anak cucu-cucunya gitu. Jadi saling kerjasama. Kalau saya lebih fokus di melatih ya. Ya, melatihnya saya sendiri. Oke. Kalau yang mengelola secara umum berarti masih level sama keluarga. Anak ya. Ya, anak. Cucu-cucu masih melatih. Iya. Apa nih nyebutnya? Sepercucuan. Apa nih ya? Sepupu. Ya, sepupu. Sesama cucu yang akhirnya punya concern yang sama, punya ketertarikan yang sama ke karawitan. Nah, ada atau Mas Dana sendiri jangan-jangan? Dulu itu cucu-cucunya kakek itu hanya saya. Oke. Ya, hanya saya. Begitu kakek mendirikan sanggar tersebut di rumah, mengaktifkan kembali, terus menyaring anak Karang Taruna. Oke. Lah disitulah pertama kakak sepupu saya, karena adik sepupu saya mondok di Jember, ikut mbahnya di sana. Nah, yang kakak sepupu ini kok tertarik. Dulunya saya sudah ajak. Gak mau. Sudah saya ajak, nggak mau, nggak tertarik. Oke, ternyata kok kakek mendirikan kumpulan anak-anak Karang Taruna itu. Nah, dilalai dia itu kepingin ikut. Ternyata terjun. Terus lama gak kelamaan adik sepupu ikut yang juga. Baru keluar pondok tahu kakak sepupunya ikut. Jadi aku kok gak melok yo. Isin tak aku karo dulurku dhewe. Jadi dia ikut ya. Iya. Jadi sekarang yang benar-benar sesaudaraan nih bertiga nih udah 3, ya, yang besar-besar 3. Dari 9 cucu. Dari 9 cucu. Itu laki semua itu. Jadi 9 cowok semua. Anaknya Mbak Mantri itu cewek 6. Oke. Cucunya laki-laki 9. Jadi anaknya cewek semua. Iya. Cucunya cowok semua. Iya. Luar biasa. Nah, kalau Mas Dana nih, tadi kan sempat bilang bahwa berkarya pertama dengan Mbah 2016. Iya, 2016. Setelah itu dan sampai sekarang banyak membuat kita bisa bilang garapan musik untuk tampilan tari ataupun yang lain itu banyaknya sekarang untuk apa nih? Untuk event atau untuk lomba apa-apa gitu? Kalau saya seringnya ya kadang untuk lomba di tingkat SMP, SMA, mungkin seperti FLS 2N gitu. Oh, mengerjakan itu ya? Sudah saya masuk untuk cuman itu ya? menggarap iringan tari gitu. Terus semenjak kakek sama di tahun 2018 itu kakek setelah meninggal, kebetulan teman dari salah satu kampus di Malang kan ujian akhirnya menampilkan karya tari. Betul. Kampusnya sama seperti Mbak Tika. Oke. Jadi mulai support dia itu ya. Iya, dia kebingungan untuk mencari komposer lain. Karena sebelumnya dia sudah punya komposer tapi mungkin nggak cocok. Banyak curhatan sana-sana. Akhirnya ke saya. Minta tolong buatkan musik. Paling lambat soalnya sudah mepet ini, hitungannya Amin 1 minggu. Oke. Tuh. Waduh, ini saya banyak pertimbangan karena iya betul. ini kelas mahasiswa saya belum pernah karena saya hanya di wilayah mungkin sama-sama pelajar gitu. Wah, ini tantangan. Akhirnya ya saya bagi waktu. Setelah ujian di sekolah, sore itu pulang sekolah langsung mengerjakan. Iya, mengerjakan. Tapi sekarang studi udah selesai sudah. Udah lulus SMA ya. Iya, sudah. Gitu, jadi sekarang waktunya memang berkarya seni sudah lebih full lagi. Gitu. Oke. Nah, kalau ini mengajar, tadi kan sudah mulai. Berarti ini kan tadi udah di level belajar. Kemudian ada masuk ke level menampilkan atau tampilan. Sekarang udah mulai masuk ke level mengajar. Paling muda pernah ngajar usia berapa muridnya? Kalau murid saya hitungannya di atas saya. Oh, oke. Di atas saya. Jadi kebetulan ini tunanetra orangnya.
Murid-murid saya Oh, tunanetra. sekarang ini ngajar tunanetra. Iya. Wow. Jadi usianya di atas saya jauh. Oh, malah yang diajar Iya. rata-rata yang lebih Iya. senior ya, Iya. secara umur dari Mas Dana. Tantangannya apa tuh ngajar orang lebih tua? Kalau Ini masih muda banget loh. kalau ya harus sabar. Harus Intinya sabar ya. kuncinya Sama harus ya, sabar. mau iya. kecil, mau remaja, mau Iya. gede ya memang yang namanya Iya. pengajar harus sabar tadi Iya. itu. Oke, yang sedang di apa ya? Biasanya bisa dibilang seniman ini kan suka ngulik sesuatu nih, Iya. atau lagi ada project yang sedang dijalankan. Nah, kalau nowadays ini benar-benar yang sekarang banget nih, yang lagi didalami Mas Dana atau lagi ada project yang dikerjakan apa nih, Mas Dana? Kalau saya sekarang lebih fokus ke Mocopat Gaya Malang. Mocopat, cerita Iya. dulu Mocopat Nah, apa nih? Mocopat ini kan mungkin masyarakat umumnya sudah tahu Mm-hmm. bahwa Mocopat kan yang paling hits itu kan yang di Jawa Tengah. Oke. Nah, di Malang sendiri itu juga mempunyai Mocopat seperti yang di Jawa Tengah, tapi melainkan perbedaannya hanya di cengkok dan pernapasan. Nah loh, cengkok sama napas Iya. ini motongnya di mana? Iya. Kalau kita baca itu apakah dinaikkan, Iya, apakah betul. diturunkan itu Iya. ya? Berarti untuk orang awam kita gampangnya itu ya, cengkok dan nafas. Oke. Itu sedang didalami sekarang. Iya. Penggabungan Mocopat Malangan sama penggabungan Mocopat Malangan ke Gending Kerawitan Gaya Malangan. Oke, sedang Jadi, mengerjakan iya. itu sekarang. Jadi saya mungkin bersama beberapa narasumber lainnya, teman-teman kakek, itu saya sedang mengulik tentang bagaimana agar gending ini tidak berdiri sendiri. Jadi Mocopat Malang itu bisa dimasukkan. Oke. Itu Selama ini gendingnya Malang, Mocopatnya bukan gaya sendiri, Malang. ya, Oh, sendiri. Jadi sekarang mencoba untuk biar Malang punya sendiri. Iya. Seperti itu. Iya. Luar biasa. Kalau mengajar tadi, selain mengajar di tempat tunanetra tadi, untuk saat ini Mas Dana juga ngajar di mana? Mengajar di SMA 7, eskul. SMA Iya. 7. Wow. Jadi alumni iya, ya. alumni. Di Iya. sana, jadi mengajar di sana. Oke. Nah, kalau lihat sekarang nih gitu ya. Karena circle saya juga kan gak banyak juga di area seni kan, gitu, mengenal beberapa orang. Menurut Mas Dana sudah cukup banyakkah komposer-komposer ataupun pemain musik di usia muda di area Malang sendiri untuk saat ini? Sangat banyak. Sangat banyak ya, sangat yang banyak. potensi juga sangat banyak ya. Iya, sangat banyak. Oke, pernah ngalami nggak kayak yang, duh kok susah banget ya ini cari orang, karena kan beberapa area itu merasa bahwa berkesenian, terutama kesenian tradisional itu kan untuk anak muda sekarang agak susah nih, Iya. orangnya dikit. Iya. Pernah di masa-masa itu, kemudian sekarang udah mulai banyak. Iya. Tapi kalau di area musik sendiri, so far, Mungkin yang menjadi sulit itu untuk mencetak regenerasi. Itu yang paling Kenapa tuh, Mas? mungkin ya kita nggak bisa menentukan biar siapa yang mau menjadi generasi selanjutnya. Oke. Silakan ya, kita gabung untuk latihan bersama, saling sharing bersama gitu Oke. aja. Punya jadwal rutin untuk di sanggarnya Mas Dana Kalau sendiri? di sanggar saya Mm-mm. kebetulan ini masih vakum, Mbak. Mm-mm. Ya mulai Covid kemarin sempat vakum sampai sekarang. Oke, jadi untuk jadwal latihan rutin sementara belum ya? Iya, tapi mungkin saya usahakan tahun depan itu sudah aktif lagi setiap hari Selasa dan Jumat. Biasanya Iya. setiap Selasa dan Jumat. Itu jadi malam nanti setelah Isya. setelah Isya Iya. latihan. Sampai pagi itu latihannya? Oh, enggak ya? Paling mentok saya batasi sampai jam 10. Jam 10. Iya. Wayangan kalau sampai pagi ya. Iya. Oke, dari Mas Dana, karena ini tergolong sangat muda nih usianya. Boleh tanya usianya sekarang berapa? Sekarang 19. 19 tahun. 20 tahun. aja belum ya. Oke, gitu buat saya masih sangat muda. Tapi dari obrolan kita tuh saya merasakan bahwa karena berproses dari kecil kan, cinta banget dengan dunia karawitan, yang juga salah satu seni tradisional. Nah, untuk Mas Dana yang masih muda ini, boleh ngasih statement ataupun pesan gitu untuk generasi muda kita sekarang dan kedepannya, untuk pelestarian budaya, salah satunya adalah karawitan ini sendiri, seperti apa? Ya, saya hanya berpesan, jangan
uh, malu ya, jangan malu untuk kita terjun di dunia seni. Jadi mau Terutama seni seni apapun tradisional. ya, khususnya tradisional, jangan malu. Justru kita harus bangga karena contohnya banyak budaya yang mau diangkat negara asing, Iya, betul. banyak yang nggak terima. Kita khususnya hidup di Malang, terutama teman-teman di Malang, ayolah kita sama-sama mengangkat nama Malang dengan mungkin karya-karya yang sudah ada, kita angkat kembali, kita gali lagi, kita bersama-sama untuk memondong agar kesenian yang di Malang ini bisa lebih Kenal lagi. dikenali masyarakat umum lagi. Baik, jadi dari Mas Dana tadi anak muda dan orang tua mungkin juga yang punya anak-anak usia dini atau muda, jangan malu memperkenalkan atau mendalami lah ya budaya yang berbau tradisi. Seperti itu, dan support itu bisa dalam banyak hal. Jangan cuma mention aja di media sosial, tapi sekali waktu mungkin nonton atau coba dulu. Karena kalau kita mau protes mention seperti apapun budaya kita, jangan diambil orang tapi kita nggak terjun untuk melestarikan, ya tetap juga tidak akan lestari atau tidak akan berlanjut. Seperti itu ya Mas. Oke, gitu Mas Dana, terima kasih banget waktunya hari ini. Sama-sama. Ini inspirasi yang wow untuk saya karena usianya masih sangat muda. Tapi ngobrol sama Mas Dana tadi kedengeran ya, suaranya ini sangat medok banget dan saya suka banget orang yang medok. Bahwa enggak, untuk beberapa orang kan ada yang ini ya, ada yang malu nih aksenku kok malah. Itu bahwa itu kekayaan lokal kita juga gitu. Nusantara senang banget bahwa masih sangat muda. Ya memang beliau juga secara darah juga punya warisan dari kakek, tapi juga dia terus mengembangkan diri, dan saya berharap dari Mas Dana yang masih muda ini akan banyak lahir karya yang luar biasa. Amin. Kapan-kapan kita ketemu ngobrol lagi dengan karya-karyanya Mas Dana. Siap. Ya, semoga bisa mensupport banyak penari juga di luar sana atau penampil di luar sana dengan musik-musiknya yang dibuat nanti. Semoga bisa berkolaborasi lebih banyak lagi, entah dengan seniman senior ataupun dengan seniman non tradisi, supaya seni musik karawitan yang orang lihat tuh kadang tua ngantuk ini, orang akan semakin bangga dan semakin tahu. Terima kasih Mas Dana. Siap, Mbak Uli. Untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Siap. Terima kasih semua kerabat budaya. Sampai ketemu lagi.